Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kusuma, NIM C1B020029, Prodi Ilmu Tanah, Praktikum Konservasi Tanah dan Air. Hari Rabu tanggal 30 November 2022. Titik koordinat 8 derajat 32 23 LS, 116 derajat 08 19 DT. Desa Gerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian erosi secara mekanik dengan metode cekdam. Bisa kita lihat sendiri cekdamnya. Pengendalian erosi yang dimaksud sebagai upaya pencegahan kerusakan tanah dengan cara mengupayakan resistensi tanah terhadap daya erosi dan mempengaruhi sifat erosi dari aliran permukaan. Pengertian metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran sungai, aliran permukaan dan erosi, dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Beberapa fungsi metode mekanik dan konservasi tanah adalah: 1. Memperlambat aliran permukaan. 2. Menampung dan menyalurkan air permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. 3. Memperbaiki atau memperbesar infiltrasi ke dalam tanah dengan memperbaiki erasi tanah. Yang keempat, penyediaan air tanaman, air bagi tanaman. Usaha pengendalian erosi juga dilakukan dengan cara teknis, walaupun pada kenyataannya cara ini membutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan cara vegetatif, karena menyangkut pembuatan prasarana seperti pembuatan jalur-jalur pengairan dari tempat-tempat tertentu dan pembuangan waterpass seperti di belakang kita ini bisa kita lihat. Pembuatan teras-teras atau cekdam agar aliran dapat terhambat sehingga daya angkut berkurang. Yang ketiga, selokan atau parit atau rorak pada tempat tertentu melakukan pengolahan sedemikian rupa sehingga sejajar dengan garis konturnya. Walaupun cara ini memerlukan biaya yang cukup besar, namun demi terhindarnya erosi yang mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar, maka ini sebaiknya diperhatikan secara umum, yang termasuk dengan metode mekanik dalam strategi konservasi tanah dan air. Di antara lain, pengaturan sistem pengolahan tanah, pembuatan teras, pembuatan saluran pembuangan air atau waterway. Yang keempat, pembuatan bendungan pengendali atau cekdam. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh cekdam atau bendungan pengendali air. Adapun definisi bendungan pengendali atau cekdam adalah waduk kecil dengan konstruksi khususnya dibuat di daerah berbukit dengan kemiringan lapisan di bawah 30% bangunan bendung, menampung aliran air, permukaan ekonomi dan sedimen hasil erosi, meningkatkan jumlah air yang meresap atau infiltrasi ke dalam tanah, dan mendekatkan permasalahannya pada masyarakat. Beberapa keuntungan dari adanya bendungan pengendali air antara lain bisa kita lihat. Yang pertama, dapat menyediakan air selama musim kemarau, terutama di daerah-daerah tandus seperti di sini. Yang kedua, dapat memperluas area sawah
dengan meningkatkan fungsi saluran pembagi menjadi saluran irigasi terutama selama musim hujan. Yang ketiga, sebagai sarana perikanan. Yang keempat, dapat meningkatkan nilai estetika suatu daerah yang bersangkutan. Dan ada pun upaya-upaya pemeliharaan keamanan pembuatan bendungan, pengendali atau cek dam, perlu memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, menjaga bocornya badan tanggul. Disarankan dibuat lapisan air di tengah badan tanggul. Lapisan dibuat dari tanah liat yang didapatkan atau dipasangkan teras atau kapur dengan perbandingan 3/1 atau 5/1. Tinggi lapisan dibuat sampai dengan 1,5 meter di bawah permukaan tanggul. Untuk mencegah longsor badan tanggul dibuat dengan kemiringan 2,1 untuk pembagian dalam dan 1,5/1 untuk lereng bagian luar. Yang ketiga, tinggi air dalam bendungan tidak boleh melampaui badan tanggul karena tidak dibuat saluran pelimpahan spillway yang terbuat dari pemasangan batu atau tanah. Sekian video praktikum yang saya buat yang berjudul pengendalian erosi secara mekanik dengan metode cek dam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.